Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang genetika ya. Materi ini untuk PowerPoint ini saya dapatkan juga dari hasil googling ya. Ada satu biologi introduction to genetic dari Kavasa Makassar University. Kemudian ada juga ada logonya di sini. Coba saya lihat apa bacanya ini. Tanza National Trade School ya, 1973. Non-Mendelian Genetic. Ada lagi satu ini, Mendel Law of Heredity, Why We Look the Way We Look. Mengapa kita berpenampilan seperti yang kita lihat. Ada juga satu ini malah tidak ada sampulnya ini ya. Saya cari sumbernya, baru saya masukkan juga di dalam catatan tentang sumber ya. Kita mulai ya. Genetika adalah studi tentang heredity dan variasi di antara anggota spesies atau di antara organisme. Heredity ini sendiri disebutkan menurut Merriam-Webster.com Dictionary, heredity adalah jumlah karakteristik dan potensi yang secara genetik berasal dari nenek moyang seseorang atau transmisi kualitas tersebut dari nenek moyang ke keturunan melalui gen ya. Heredity ini berkonotasi dengan kesamaan, sedangkan variasi berarti perbedaan. Jadi aplikasi terhadap makhluk hidup atau anggota dari makhluk hidup di masa lalu dari suatu spesies atau takson. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tampilkan dulu terminologi yang akan kita jumpai di dalam topik genetik ini. Pertama ada yang disebut dengan trait. Trait itu sifat. Jadi karakter yang diteruskan ya dari orang tua, dari bapak ibu kepada keturunannya. Seperti tinggi atau warna kulit dan seterusnya. Kemudian heredity, keturunan adalah menurunkan sifat-sifat dari orang tua kepada keturunannya. Kemudian genetik adalah studi tentang heredity. Hibrid ini berkaitan dengan atau dihasilkan dari induk dari spesies, varietas atau ras yang berbeda. Kalau ada ras yang berbeda yang menghasilkan suatu keturunan, itu disebut hibrid. Saya kira hibrid ini kita kehidupan sehari-hari ada juga ya. Misalnya kita bilang kuliah hibrid. Hibrid antara apa? Hibrid antara online dengan offline ya. Atau ada sekarang mobil hibrid. Nah, mobil hibrid itu campuran antara menggunakan bensin dengan menggunakan listrik ya. Jadi tidak 100% mobil bensin atau BBM, tidak 100% juga mobil listrik ya, jadi hibrid. Kemudian monohybrid cross, persilangan monohybrid adalah persilangan yang melibatkan satu sifat tunggal, seperti warna bunga saja ya. Kemudian persilangan dihybrid, di artinya dua ya. Jadi persilangan yang melibatkan dua sifat. Seperti sifat pertama adalah warna bunga, sifat kedua adalah warna dari tanaman. Kemudian alel ini dua bentuk dari gen. Jadi dua gen itu kan biasanya disimbolkan dengan satu huruf ya. Jadi misalnya A besar, huruf kapital itu menunjukkan dominan, kemudian huruf kecil itu menunjukkan resesif. Kemudian alel ini juga ada
definisi lain ini salah satu dari dua atau lebih gen yang dapat muncul secara bergantian di lokasi tertentu atau lokus pada kromosom, ya. Kemudian dominan. Dominan ini satu dari dua gen yang lebih kuat diekspresikan dalam hibrid. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar, ya. Jadi misalnya ini R kapital. Resesif, gen yang lebih jarang muncul dalam persilangan atau dia disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Kemudian genotip. Ini genotip kombinasi gen untuk suatu sifat tertentu, ya. Jadi misalnya ini ada R besar, R besar, R besar, R kecil, R kecil, R kecil. Ini namanya genotip. Sedangkan fenotip, tampilan fisik yang dihasilkan dari karakteristik genotip tadi. Misalnya merah, putih, ya itu adalah tampilan atau ekspresi dari gen. Itu disebut fenotip. Kemudian genotip homozigot, kombinasi gen yang melibatkan dua pasangan alel yang dominan atau dua sekaligus yang resesif, ya. Jadi misalnya R kecil, R kecil, R besar itu namanya homozigot. Nah, tentunya kalau bicara heterozigot berarti kalau heterozigot, hetero artinya berbeda, ya, berarti perpaduan antara dominan dengan resesif, ya. Jadi misalnya R besar, R kecil, ya. Nah, kemudian apa yang belum di sini semua sudah, ya. Nah, jadi homozigot alelnya sama, heterozigot alelnya berbeda. Kemudian probability. Nah, ini kalau dalam matematika ini disebut sebagai peluang, ya. Peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi, ya. Kemudian meiosis, ini pembelahan sel yang menghasilkan sel kelamin. Kemudian mutasi, perubahan tipe atau susunan dari DNA suatu organisme. Nah, mutasi ini bisa terjadi karena deletion, jadi ada pengurangan, kemudian insertion, ada penyisipan, kemudian ada substitution, ada penggantian, ya. Kemudian natural selection, proses di mana organisme dengan suatu sifat tertentu yang mendukung keberlangsungan hidupnya atau mendukung reproduksinya pada tingkat yang lebih baik daripada organisme yang tidak memiliki kelebihan-kelebihan sifat dalam hal kemampuan mempertahankan hidup dan kemampuan reproduksi, ya. Jadi di sini natural seleksi ini, seleksi alam ini, kalau suatu spesies tertentu memiliki kemampuan atau sifat-sifat yang unggul dalam mempertahankan hidup, misalnya kemampuan untuk beradaptasi, ya, itu yang akan bertahan hidup. Sementara spesies lain yang tidak memiliki kemampuan atau sifat-sifat untuk melakukan adaptasi, dia akan punah atau tersingkir. Itu yang disebut dengan seleksi alam, ya. Kemudian evolusi, proses di mana populasi mengalami perubahan dari turun-temurun, ya. Jadi dalam periode panjang kehidupannya terjadi perubahan-perubahan dari setiap generasi, perubahan-perubahan yang terakumulasi kemudian diturun-temurunkan dalam waktu yang panjang, itu yang disebut dengan
evolusi ya. Apa itu genetika? Genetika adalah scientific study ya. Jadi studi atau penelitian atau penyelidikan ilmiah terhadap heredity. Heredity itu ya keturunannya. Jadi saya ulangi tadi, ini heredity apa? Adalah jumlah karakteristik dan potensi yang secara genetik berasal dari nenek moyang seseorang atau transmisi kualitas tersebut dari nenek moyang ke keturunan melalui gen. Orang yang dapat disebut sebagai bapak genetika adalah Gregor Mendel ya. Dia lahir 1822. Jadi sudah 120 tahun yang lalu ya, di Cekoslowakia, menjadi rahib ya di biara 1943. Jadi usia berapa ini dia jadi biara ini? Ini kurang 22. Berarti 21 tahun dia menjadi rahib di suatu biara. Dia belajar biologi dan memiliki ketertarikan terhadap statistik. Kemudian dia juga belajar di University of Vienna. Gregor Mendel meninggal 1884. Ini bertanggung jawab terhadap hukum-hukum yang berlaku untuk pewarisan sifat-sifat tertentu dari suatu individu ya. Mendel ini melakukan studi atau mempelajari pewarisan sifat dari kacang polong ya, pea plant ya, kacang polong. Karya Mendel ini, dia mempublikasikan karyanya ini, tetapi tidak ada yang mengenalinya sampai masuk ke abad 20. Jadi antara 1856 sampai 1863, jadi selama 7 tahun ya, Mendel memelihara dan menguji 28.000 tanaman kacang polong tadi. Dan dia menemukan bahwa keturunan dari tanaman itu mempertahankan sifat-sifat dari parental atau tetua. Mendel menyatakan bahwa sifat-sifat fisik itu diwariskan dalam bentuk partikel ya. Nah ini partikel ini Mendel belum tahu itu, bahwa partikel yang dia istilahkan dengan partikel itu di zaman sekarang ini kita kenal sebagai kromosom atau DNA. Ini beberapa karakteristik dari kacang polong. Mengapa kacang polong ini dipilih oleh Mendel untuk percobaannya ya? Karena memiliki karakteristik-karakteristik yang secara jelas dapat dibedakan. Jadi ada warna bunga ya, ada letak dari bunga, jadi ada yang di bawah begini namanya aksial, ada juga yang di ujung ini namanya terminal. Kemudian ada bijinya yang berwarna kuning, ada yang hijau. Kemudian bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang ini kalau buku biologi SMA ini menyebutnya kisut ya. Nah kemudian ada yang mengembang, ini ada yang menyempit ya. Kemudian ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Kemudian ukuran tangkainya ini ya, ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Nah karakteristik yang berbeda secara tegas itulah yang menyebabkan kacang polong ini menjadi lebih mudah untuk dijadikan sebagai objek percobaan. Nah kemudian kelebihan lainnya,
bisa dapatkan sampel dalam jumlah yang besar ya. Nah, kemudian kelebihan lainnya lagi, kacang polong dapat dipelihara di area yang lebih sempit, kemudian menghasilkan keturunan yang banyak, kemudian dapat juga menghasilkan galur murni ya, ketika dibiarkan untuk melakukan polinasi sendiri beberapa generasi. Jadi ini yang disebut galur murni ini adalah bahwa ketika kita mengawinkan, maka keturunannya itu 100% menghasilkan karakteristik yang sama dengan induknya. Nah, kemudian Mendel melakukan eksperimen. Apa yang terjadi jika dua sifat berbeda saling dikawinkan secara artifisial? Jadi secara buatan dia eksperimennya. Dia mengambil serbuk sari dari bunga jantan, kemudian diserbukkan ke putik dari bunga betina ya, dengan karakteristik yang masing-masing berbeda. Jadi misalnya ada yang ungu, yang berbunga ungu dikawinkan dengan yang berbunga putih, kemudian yang kisut dikawinkan dengan yang bulat ya. Nah, yang tinggi dikawinkan dengan yang pendek. Nah, ternyata polanya sama, bahwa kalau mengawinkan bunga warna ungu dengan warna putih, maka 100% anak-anaknya atau keturunannya adalah bunga yang berwarna ungu. Dan kalau dia diujikan ya, mengujikan beberapa karakteristik atau sifat-sifat yang berbeda dari kacang polong itu, ternyata dia menemukan bahwa ada suatu karakteristik yang menang ya. Jadi misalnya kalau bunga berbeda warna, maka selalu yang ungu menang ya. Kemudian apabila yang kisut dengan yang bulat itu dikawinkan, ternyata yang bulat itu selalu menang terhadap yang kisut ya. Oleh Mendel, dia menyebutkan bahwa sifat-sifat yang selalu menang di dalam persilangan itulah yang disebut sebagai dominan ya. Kemudian sifat-sifat yang selalu kalah atau dia disappear, dia menghilang atau tidak nampak di dalam persilangan itu dia disebut sebagai resesif ya. Kemudian beberapa eksperimen yang dilakukan yaitu membiarkan keturunan yang tadi itu, yang dari dua sifat yang berbeda itu, misalnya yang ungu dengan yang putih, anak-anaknya itu dibiarkan untuk melakukan persilangan lagi. Nah, ternyata setelah terjadi persilangan pada generasi pertama ini, hasilnya muncul bahwa ada sekitar 1/4 bunga putih yang muncul ya. Jadi tadi ketika ungu dengan putih 100% menghasilkan ungu, tapi ketika ini dikawinkan sesamanya, maka ternyata terdapat 1/4 yang berwarna putih. Nah, dari sinilah Mendel kemudian membuat suatu kesimpulan. Satu, bahwa pewarisan sifat itu ditentukan oleh faktor yang diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian saat ini faktor yang diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain itulah yang disebut sebagai gen ya. Tapi saat itu
Mendel belum tahu apa itu kromosom, belum tahu apa itu gen, belum tahu itu apa DNA. Jadi dia hanya menyebutnya sebagai faktor, ya. Kemudian dia juga memformulasikan suatu istilah alel sebagai bentuk berbeda dari suatu gen, ya. Kesimpulan Mendel yang berikutnya adalah bahwa beberapa alel itu dominan, sementara yang lainnya resesif. Nah, jadi organisme dengan alel dominan untuk sifat-sifat tertentu akan selalu terekspresikan, ya. Sementara organisme dengan alel yang resesif hanya akan muncul ketika yang dominan itu tidak ada. Ya, kemudian dari situlah Mendel mengeluarkan suatu hukum yang disebut sebagai hukum segregasi, bahwa dua faktor atau alel mengontrol setiap karakteristik spesifik dari gen, ya. Jadi disebutkan bahwa dua faktor mengendalikan setiap karakteristik spesifik. Faktor ini dipisahkan selama pembentukan gamet sel kelamin. Nah, atau dengan kata lain, hukum segregasi ini mengatakan bahwa alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet, ya. Jadi itu hukum segregasi yang pertama. Kemudian hukum Mendel berikutnya adalah hukum yang disebut sebagai independent assortment. Jadi faktor-faktor untuk karakteristik yang berbeda didistribusikan ke gamet secara independen. Ini berarti bahwa alel untuk tekstur biji tidak bergantung pada alel untuk tinggi tanaman dan lain-lain. Atau dengan kata lain, pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Jadi ini menyangkut apabila terdapat lebih dari satu karakter atau sifat, ya. Jadi misalnya tadi ini ada sifat warna, ada juga sifat bentuk dari biji, ya. Jadi bentuk dari biji tidak mesti berpasangan dengan warna tertentu dari daun dari bunga tadi. Sehingga dikatakan bahwa ini dapat memisah secara independen. Nah, kemudian ini adalah Punnett square. Biasanya kita menggambarkan bagaimana distribusi gen dari induk ke anak-anaknya dengan cara seperti ini. Jadi misalnya kita punya suatu induk yang heterosigot, ya. Jadi campuran antara dominan dan resesif, ya, saling kawin sesamanya heterosigot, maka variasi anak-anaknya secara genetik adalah dibikinkan seperti ini, ya. Ini G besar ketemu di sini ditulis hasilnya G besar. Ini G besar G kecil, di sini ditulis G besar G kecil. Kemudian ini G kecil G besar, di sini ditulis G besar G kecil. Kemudian G kecil di sini G kecil. Jadi secara genetis, secara genotipnya ada 3 jenis, ya. Adalah homosigot dominan, kemudian heterosigot, kemudian homosigot resesif. Jadi ada 3 genetisnya, ya. Tetapi secara fenotip ini G besar dan G kecil ini sama G besar dan G besar itu memiliki fenotip yang sama, ya. Jadi misalnya tadi ungu, maka ini ungu, ini juga ungu, dan hanya ini yang putih. Jadi kalau dari genotip kombinasinya 1, 2, 1, kalau dari fenotip kombinasinya 3:1, ya. Artinya 3 ungu, 1 putih. Nah, kemudian ternyata
ada beberapa sifat yang dikontrol oleh lebih dari satu gen, ya. Nah, pada kondisi-kondisi inilah prinsip Mendel itu tidak berlaku, ya. Jadi tadi misalnya dikatakan bahwa kalau ada suatu alel, ada yang dominan, ada yang resesif, maka ketika bertemu, maka dominan yang akan selalu tampil dalam fenotipnya. Tetapi ternyata ada beberapa pengecualian untuk prinsip Mendel itu. Ya, sini kita lihat ada yang disebut dengan kodominan. Ya. Nah, artinya kodominan itu bukan resesif, bukan juga dominan. Ya. Kemudian ada multiple allele. Jadi gen yang mengontrol suatu karakter atau sifat itu lebih dari 2 alel. Nah, kemudian ada letal, ya. Jadi yang membuat nanti itu fenotipnya tidak mengikuti perbandingan yang telah ditemukan oleh Mendel itu karena ada yang disebut gen alel. Kalau gennya itu ketemu, dia mati. Sehingga tidak nampak ketika lahir keturunan berikutnya tidak sesuai dengan pola hitungan tadi bahwa fenotipnya 3:1, ya. Kemudian ada juga poligenik, sifat yang ditentukan oleh lebih dari satu gen, ya. Sehingga dengan beberapa kondisi-kondisi tersebut maka akan muncul suatu fenotip yang berbeda, ya. Ya, misalnya ini bunga pukul 4, ya. Nah, bunga merah itu alelnya R besar. Bunga putih alelnya W besar. Kemudian apabila dikawinkan, ya, berarti R besar dan W besar, di sini tidak ada dominan, tidak ada resesif. Nah, akhirnya muncul fenotip baru, yaitu pink, ya. Nah, kalau tadi di kacang polong selalu ada yang dominan, selalu ada yang resesif, ya. Ya, jadi seperti ini, R besar, W besar, terbentuk R besar, W besar. Inilah yang menghasilkan suatu karakteristik baru yang tidak sesuai dengan tetuanya, ya. Kemudian ada juga yang disebut multiple allele. Ya, ini multiple allele ini contohnya darah, golongan darah, ya. Jadi ya mungkin masih ingat ada I1, IA, ya. IA, IB atau IA, II. Ya, kalau dia ketemu semua tanpa huruf II, dia jadi O, ya. Jadi ada sejumlah alel yang mempengaruhinya, ya. Sehingga tidak bisa mengikuti rasio 3:1 seperti yang ditemukan oleh Mendel di kacang polong, ya. Nah, kemudian ada juga poligenik, ya. Misalnya warna kulit, ya. Jadi itu warna kulit itu ada sejumlah gen, ya, yang berderet itu. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui gradasi warna kulit, ya. Nah, kemudian skop dari genetik. Kalau dulu skopnya menyangkut individu, ya. Nah, sekarang sudah menyangkut DNA, kemudian gen, kromosom, karyotip, ya, individual, famili, populasi. Nah, kita mulai dari DNA. Jadi kita kasih penjelasan dulu apa itu DNA. Ya. Jadi kalau kita meninjau dari
tubuh ya. Tubuh kita ini kan terdiri dari jaringan ya. Nah, kemudian kalau jaringan itu kita belah lagi, kita dapat sel. Nah, di dalam sel itu ada inti. Nah, di dalam inti inilah ada kromosom. Ya. Jadi kromosom itu sesungguhnya adalah terdiri dari, kalau bisa disebut sebagai benang-benang DNA ya. Ya, jadi DNA digambarkan seperti ini, double helix ya. Kemudian DNA ini membentuk benang, kemudian benang itu secara masif, secara dalam bentuk paket-paket yang sangat padat, itulah kromosom ya. Ya. Jadi ini struktur kromosom, bahwa dia terdiri dari DNA. Nah, jadi lokasinya ini kromosom ada di inti sel ya. Nah, kemudian apa bedanya gen dengan DNA? Jadi gen itu adalah sepotong DNA yang fungsional. Ya, fungsional itu maksudnya apa? Dia mengandung kode-kode untuk pembentukan asam amino. Ada mungkin yang bertanya, kalau begitu tidak semua DNA adalah gen, Pak? Iya. Jadi DNA yang mengandung kode-kode pembentukan asam amino itu yang disebut sebagai gen. Nah, tetapi DNA yang tidak mengandung kode itu, nah, itu disebut, jadi ada istilah make sense, ada nonsense ya. Jadi ada urutan DNA yang mengandung kode-kode untuk pembentukan asam amino, itulah yang disebut gen. Sementara yang tidak mengandung kode-kode pembentukan asam amino itu bukan gen ya. Nah, ini ada video ini bahwa dia ada dalam inti sel, kromosom ada dalam inti sel. Ini kromosomnya. Nah, kromosom itu terdiri dari DNA yang dipaket dalam bentuk yang sangat padat. Jadi ada C ini sitosin ya, ini guanin, ini timin ya. Jadi yang ini yang dimaksud dengan kode-kode untuk pembentukan asam amino. Jadi kalau susunannya ini misalnya TT, CGC itu punya pengertian atau bisa dipahami sebagai bahasa perintah untuk menghasilkan asam amino, maka itu adalah gen. Tapi kalau misalnya hanya susunan seperti itu saja, tidak ada maknanya untuk pembentukan asam amino, maka itu tidak termasuk sebagai gen ya. Jadi itu saja bedanya. Kalau ingin lebih diperdalam lagi, ada video yang lebih lain ini untuk membedakan DNA, gen dan kromosom ya. Ya, jadi DNA itu ini, kromosom ini ya. Kemudian yang disebut gen berarti sepotong tadi di sini yang punya mengandung kode-kode untuk pembentukan asam amino. Sementara ini adalah sel ada intinya, di dalam inti sel terdapat kromosom ya. Nah, kromosom ini merupakan paket-paket yang terdiri dari DNA yang sangat compacted, yang sangat padat ya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa karena setiap sel dari tubuh kita mengandung inti sel,
maka setiap sel dari tubuh kita itu pasti mengandung kromosom, ya. Sehingga konsep inilah sebenarnya yang digunakan untuk kultur jaringan, ya, di tanaman, ya. Mungkin kita sudah pernah dengar. Jadi ibaratnya itu kalau kita mengambil satu sel dari tanaman, entah dari daunnya, entah dari akarnya, entah dari batangnya, maka dari satu jaringan tumbuhan itu, karena dalam jaringan ada sel, dalam sel ada inti sel, dalam inti sel ada kromosom. Jadi kalau ibaratnya tanaman itu memiliki 20 atau 30 kromosom, maka dari jaringan yang kita ambil itu sudah terkandung semua ke 20 kromosom itu, ya. Sehingga ketika kita misalnya ambil jaringan dari tumbuhan itu, kemudian kita siapkan suatu cawan petri berisi pupuk, nutrisi segala macam, baru kita pelihara di situ, maka dari situ akan keluar akar, keluar batang, keluar daun. Karena apa? Karena dia mengandung satu sel di mana di dalam inti selnya itu terdapat keseluruhan kromosom yang membentuk satu pohon yang utuh, ya. Seperti itu. Jadi ini tadi bahwa setiap sel mengandung semua kromosom yang ada di dalam suatu makhluk hidup. Jadi Anda bayangkanlah bahwa DNA ini seperti benang begini, ya. Jadi setiap potongan dari DNA ini mengandung kode-kode untuk pembentukan suatu bagian-bagian tertentu, ya. Jadi ada misalnya potongan gen yang berisi kode untuk pembuatan hormon, ada untuk pembuatan enzim, ada untuk pembentukan misalnya warna rambut. Nah, potongan-potongan yang menunjukkan atau menyimpan kode-kode untuk pembentukan hormon, enzim, warna rambut, tinggi badan, segala macam, itulah yang disebut sebagai gen, ya. Jadi kalau ditanyakan apa bedanya gen dengan DNA, DNA lebih besar, ya, DNA lebih panjang, kemudian gen itu hanya part atau potongan-potongan DNA yang mengandung kode untuk suatu perintah atau karakteristik atau sifat tertentu. Nah, kemudian DNA itu disimpan dalam paket-paket yang disebut kromosom. Jadi kita bisa membayangkan bahwa DNA itu seperti ini, benang yang ruwet, ya. Sementara kromosom adalah benang yang sudah dirapikan, ya. Kurang lebih seperti itulah, jadi penggambarannya biar lebih mudah. Kemudian setiap kromosom terdiri dari molekul DNA yang sangat panjang. Jadi mungkin kita bisa andaikan, ya, ada pita yang panjangnya ada berapa kilo, kemudian kita packing dalam suatu tempat yang kecil, ya, kita paksa masuk semua di situ. Jadi kromosom itu paket-paket DNA yang sangat padat, ya. Kromosom itu adalah penentu sifat-sifat dari setiap individu. Jadi spesies yang berbeda memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Misalnya manusia itu memiliki 23 pasang atau 46. Nah, kemudian burung onta ada 80. Kemudian pohon maple ada stroberi 56. Lion, singa, ya. Ini hiu. Ini paus biru, ya, ini semua ini. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kromosom yang jumlahnya berbeda. Nah, ini kalau manusia punya 46, kemudian di organisasi dan diatur dalam 23 pasang. Jadi ini 23 pasang ini
satu pasang dari ayah, satu pasang dari ibu. Ya. Nah, kemudian 23 ini, 23 pasang, ada 22 pasang yang disebut sebagai kromosom untuk pembentukan sel tubuh. Namanya autosom ya. Nah, kalau yang satu pasang ini adalah kromosom kelamin. Jadi inilah kalau manusia, kalau dia seragam, misalnya sama-sama ini, dia adalah, kalau dia homozigot, maka dia adalah perempuan. Kalau dia heterozigot, dia adalah laki-laki. Jadi DNA diteruskan dalam bentuk kromosom. Dan untuk setiap pasangan, satu diwarisi dari ibu, satu diwarisi dari bapak. Nah, selama fertilisasi, masing-masing sel telur dan sperma itu membawa kopi dari kromosom. Jadi di sini kita katakan ada 23 pasang atau 46. Tetapi ketika masuk di sperma bukan 46, tapi ada dalam meiosis itu jumlah kromosom itu dibagi dua. Jadi kalau kita manusia punya 46 kromosom, tetapi yang di sperma hanya 23 kromosom. Di perempuan juga ada 46 kromosom, tetapi ketika terbentuk telur, itu nanti yang akan dibuahi oleh sperma itu juga hanya terdiri dari 23 kromosom. Kenapa? Supaya setelah berpadunya telur dengan sperma, spesies yang ada tetap adalah spesies manusia. Kenapa ya? Tetap 23 gabung jadi 46. Tapi kalau 46 tidak dibagi dalam proses meiosis, telur juga tidak dibagi dalam proses meiosis, 46 tambah 46 jadi 92, berarti makhluk lain itu, bukan manusia ya. Jadi ini ada proses yang ya nanti ada mata kuliah, kan ini biologi hanya pengantar genetika saja ini, nanti akan ketemu mata kuliah genetika di semester berapa itu, di situ akan dibahas meiosis ya. Meskipun nanti kalaupun ingin meiosis, melihat meiosis nanti bisa melihat video pembelajaran saya, nanti saya kasih linknya di videonya nanti ya. Nah, jadi kombinasi dari 23 dari ayah, 23 dari ibu, itulah kemudian yang membentuk suatu perpaduan sehingga menghasilkan karakteristik yang unik pada setiap keturunan ya. Ya, mungkin misalnya orang bilang kalau kita mengawinkan bule Amerika sama orang Indonesia, ya mungkin tinggi badannya seperti bule, tapi rambutnya hitam, ya, matanya biru, akhirnya dia menjadi unik sendiri ya. Beda dengan orang Amerika, beda dengan orang Indonesia. Ya, itu karena adanya interaksi dari peristiwa fertilisasi tadi ini ya. Skop genetik setelah era Mendel ini sudah berkembang ya. Ada lagi disebut kariotip. Nah, kariotip ini adalah kromosom lengkap ya dari suatu spesies. Jadi direpresentasikan melalui pengaturan metafase kromosom menurut panjang dan posisi dari sentromernya. Jadi kalau kita mau bikin kariotip, ini ada step-stepnya ya. Jadi ada sel darah putih ya, kemudian difiksasi, kemudian dengan mikroskop tertentu muncullah ini kariotip ya. Jadi penelitian genetika itu bisa pada tingkat kariotip saja ya. Kariotip misalnya seperti ini, jadi dia bisa menggambarkan berdasarkan panjang pendeknya sentromer tadi itu, dia gambarkan begini, dia bisa identifikasi bagaimana bentuk kromosom pertama sampai kromosom terakhir ya.
Nah, seperti ini 40 seperti pada manusia 46 kromosom atau 23 pasang, kromosom 44 2 atau 22 pasang merupakan kromosom tubuh atau som, dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Seperti ini. Nah, ini pada pria ini ya, kan kita lihat bahwa dia heterosigot ini ya. Nah, kemudian DNA, gen kita sudah gambarkan tadi ya, kariotip, individu, famili, dan populasi. Jadi, nah kalau famili ini mungkin ada karakteristik tertentu pada ayah atau pada ibu, kemudian dideteksi atau diwariskan kepada anak-anaknya ya. Ini kalau skop populasi, nah kita bisa melihat bahwa dalam populasi ini ada berapa variasi-variasi genetik dari individu-individu yang ada dalam satu populasi. Nah, kemudian area dari genetik ada klasik, ada molekuler, kemudian populasi dan evolusi genetika. Nah, kemudian genetika klasik ini lebih konsen terhadap gen, mutasi, fenotip ya, khususnya bagaimana gen itu diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain, apa yang menyebabkan terjadinya mutasi dan mengidentifikasi mutan. Kemudian pola-pola pewarisan untuk menghasilkan karakteristik tertentu atau fenotip tertentu. Jadi misalnya kalau di ikan nila itu modelnya masih model-model perkawinan begini, sehingga kita tahu bahwa ini kalau ikan A, varietas A dikawinkan dengan varietas B menghasilkan karakteristik seperti apa. Seperti juga di ikan lele itu. Nah, ikan lele itu dengan mengawinkan seperti itu, kemudian mengetahui pola-polanya, kita bisa menghasilkan karakteristik yang baik untuk ikan lele itu ya. Nah, kemudian genetika molekuler ini studi tentang struktur, replikasi, ekspresi daripada materi genetik, termasuk pula metode yang terlibat di dalam memanipulasi ekspresi dan analisis daripada materi-materi genetik. Jadi ini ada DNA rekombinan, bagaimana supaya kalau kita kawinkan ikan jantan dengan ikan betina, yang kita mau ini karakteristik dari ikan jantannya. Nah, itu bisa kita rekayasa itu. Jadi ada genogenesis ya, ada androgenesis ya, dan saya kira itu kalau Anda ingin mendalami itu atau bisa mengetahui itu, di koleksi video-video di YouTube saya juga bisa Anda lihat ini, ada DNA rekombinan bagaimana menghasilkannya ya, termasuk tadi itu bagaimana pengaturan supaya karakteristik jantannya yang muncul di keturunannya atau karakteristik betinanya, endobetinanya yang muncul di keturunannya dan seterusnya ya. Jadi ada mata kuliah pilihan juga, ini namanya bioteknologi aquaculture untuk budidaya perairan. Bagi yang ingin mengetahui juga bagaimana itu, silahkan mengecek di YouTube saya ya, Idrus Mojosa. Kemudian area genetik yang lain adalah genetika populasi dan genetika evolusi. Jadi genetika populasi dan genetika evolusi ini mempelajari mekanisme yang menghasilkan perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu dan konsekuensi dari perubahan tersebut. Kemudian bidang-bidang dari studi-studi genetika. Ada sitogenetik
yaitu menggabungkan sitologi dengan genetik. Apa itu sitologi? Ini mempelajari struktur, fungsi, jenis, perilaku, dan kerangka sel. Kemudian ada genetika biokimia, genetika molekuler, genetika populasi, genetika mikroba, dan genetika manusia. Nah, ini genetika manusia ini lebih banyak juga untuk penanganan penyakit-penyakit menurun, ya. Jadi dengan sekarang ini ada yang disebut dengan human genome, ya. Jadi orang sekarang sudah tahu bahwa dari 46 kromosom itu di mana yang menjadi penyebab penyakit-penyakit tertentu, sehingga dengan teknologi misalnya kita bisa melakukan penanganan terhadap kerusakan-kerusakan gen yang mungkin didapatkan dari lahir, ya. Kemudian kuantitatif genetik, studi tentang keturunan dan variasi sifat yang dapat diukur, tinggi, berat, intensitas warna, yang bergantung pada aksi kumulatif banyak gen, masing-masing menghasilkan efek kecil pada fenotip. Sifat-sifat tersebut dianalisis dan dikarakterisasi dengan menggunakan metode statistik. Kemudian genetika evolusi berhubungan dengan genetik dasar dari perubahan dan hubungan evolusioner. Kemudian genetika medis menangani penyakit atau penyakit-penyakit yang memiliki penyebab genetik atau dipengaruhi oleh gen. Kemudian genetika perkembangan berhubungan dengan dasar genetik dari tahap perkembangan dan atau cacat-cacat, ya. Nah, kemudian ada genetika perilaku yang berhubungan dengan tingkah laku dengan atau tanpa pengaruh lingkungan. Kemudian imunogenetik ini berhubungan dengan respon imun. Kemudian genetika pertanian, bagaimana genetika itu dalam menghasilkan tanaman-tanaman yang unggul, ya. Genetik plant, ya. Kemudian animal genetik, ya. Jadi ini semua untuk pemanfaatan genetika di dalam menghasilkan bibit-bibit unggul yang cepat pertumbuhannya, ya, memiliki karakteristik unggul untuk istilahnya itu sekarang ketahanan pangan, ya. Kemudian ada juga konservasi genetik, ekologi genetik, ya. Ini conservation genetik ini aplikasi populasi kuantitatif dan evolusi untuk mengabadikanlah organisme tertentu. Kemudian bagaimana mempertahankan pemanfaatan dari sumber genetik dan menggaransi keamanan pangan untuk saat ini dan masa generasi yang akan datang, ya. Ya, kemudian genomik, analisis dari kandungan DNA, kemudian proteomik, studi tentang semua protein yang terekspresikan oleh suatu individu atau organisme, kemudian bioinformatik, pembandingan analisis DNA, urutan DNA. Jadi genetika sudah menjadi sangat ini, ya. Kemudian ada histori genetika, mungkin nanti materinya saya kasih saja, ya. Ini beberapa yang penting ini. William Bateson, dia yang menemukan istilah F1, F2, heterozigot, homozigot, alel. Kemudian dia juga yang menciptakan istilah genetika pada tahun 1905, ya. Nah, kemudian ada juga Oswald Avery,
dia yang menyimpulkan bahwa DNA adalah materi genetik ya. Di 1952 dia yang menemukan itu. Kemudian yang 96 ini saya masih ingat pada saat saya S2 ini kehebohan tentang Dolly. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa dalam inti sel ada kromosom dan kromosom itu ada semua di situ ya. Jadi dia mengambil suatu sel dari suatu biri-biri, kemudian ditanam di dalam sel telur. Jadi dia punya telur, dia punya biri-biri yang lain yang mengalami pembuahan, kemudian telurnya mulai berkembang. Nah, kemudian telur ini diambil, dikeluarkan inti selnya. Kemudian inti sel dari induk yang diambil selnya tadi ini, sel yang diambil dari induk ini ditanam di telur itu, sehingga telur ini berkembang menyiapkan makanan untuk inti sel yang ditanam dari suatu induk dewasa ini. Nah, kemudian lahirlah, sampai melahirkan, lahirlah domba yang disebut Dolly. Jadi domba Dolly ini jadi kurang lebih sama dengan teorinya tadi dengan tanaman. Kalau dengan tanaman itu kan ditaruh di suatu cawan petri, dikasih nutrien, dia berkembang. Kalau hewan kan tidak bisa ditaruh tidak bisa ditaruh di cawan petri kemudian dikasih nutrisi, tapi ditaruh dalam telur yang sedang mengalami perkembangan. Cuma inti selnya dikeluarkan dari telur, kemudian dimasukkan inti sel dari suatu induk dewasa. Nah, ia berkembang, dia akan berkembang membentuk individu baru seperti induknya. Cuma waktu itu saya baca kelemahannya, setelah beberapa tahun kemudian ternyata umur sel dari Dolly ini mengikuti umur sel dari induknya. Jadi kalau secara teori bahwa dia baru lahir, baru berumur 2 tahun, dia sudah mengalami gejala-gejala penyakit ketuaan seperti yang dialami oleh induknya. Misalkan umur berapa tahun sudah kena rematik, sudah kena ini. Ini si Dolly yang baru lahir ini ternyata umur selnya mengikuti umur sel induknya, sehingga dia secara teori mungkin umurnya beberapa bulan, tapi sudah memiliki gejala-gejala penyakit yang dimiliki oleh domba yang sudah tua ya. Ya, sehingga itu ternyata ini yang susah. Jadi mungkin teknologi ke depan kalau orang bisa melakukan rekayasa bagaimana mempermudah umur sel, mungkin orang akan lebih panjang umur, lebih sehat. Karena ternyata penyakit-penyakit tertentu itu muncul karena sel kita yang memang sudah tua ya. Oke. Nah, kemudian aplikasi genetika, sekiranya sudah tidak asing lagi nih kalau kita yang grup pertanian, peternakan, perikanan ini ya sudah tahu ini bahwa ada tanaman-tanaman yang disebut bibit unggul ya. Ya, di plant breeding ya, segala macam ini. Nah, kemudian ada disebut genetic improvement animal ya. Nah, kita di perikanan ada yang disebut dengan nilai GIFT, genetic improvement of farm tilapia. Jadi farm jadi tulisannya farmed ya. Jadi tilapia yang dibudidayakan. Jadi genetic improvement untuk ikan tilapia yang dibudidayakan. Jadi itu semua rekayasa genetik, meskipun masih level dikawin-kawinkan itu ya, belum level DNA rekombinan seperti yang tadi. Ini juga animal breeding ya, animal breeding. Nah, termasuk sebenarnya yang untuk kedokteran, untuk penyakit ya. Untuk kedokteran itu misalnya siapa ayahnya siapa ya. Ya, misalnya ini mother, ini
child. Yang dicurigai sebagai bapaknya ini. Yang dicurigai sama bapaknya ini. Jadi ada beberapa bapak yang dites ini. Ya. Jadi dilihat mana kemiripannya. Oh, ini kemiripan ini tidak mirip, ini tidak mirip. Ya. Jadi seperti itu misalnya. Jadi kalau ada kita lihat sekarang kan apa di medsos kan ada tiba-tiba mengatakan saya anaknya si A. Ramai. Saya bersedia tes DNA ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada yang muncul seperti itu ya, sini mari kita buktikan. Tidak akan bisa lagi ada kebohongan, klaim-klaim tertentu ya. Termasuk untuk forensik ya. Misalnya apa? Ada kasus perkosaan, ada apa ya? Dari entah rambutnya si pemerkosa, entah spermanya, entah apanya. Itu secara forensik bisa dibuktikan. Kalau misalnya ada si korban misalnya tidak tahu, saya tidak tahu siapa yang melakukan karena saya pingsan Pak misalnya ya. Nah polisi bisa dari sisa-sisa yang bisa dideteksi DNA-nya itu ya bisa misalnya diselidiki siapa yang ada di sekitar itu, ada sekian orang, coba periksa semua DNA-nya mana yang cocok dengan rambut kah yang tercecer di situ atau sperma atau apa, itu bisa ketemu. Jadi namanya forensic science ya. Jadi forensik. Jadi bagaimana untuk kepentingan mengungkap kejahatan misalnya ya. Jadi sudah sampai seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Saya Muhammad Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.